Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Dunggio dengan NIM 9414238080, kelas B jurusan Ilmu Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantau Payu, SSI ME. Baik, saya akan menjelaskan kasus asuransi dari PT Wana Arta Life. Latar belakang dan awal mula masalah. PT Asuransi Jiwa Adisarana Wana Arta, dikenal sebagai Wana Arta Life, adalah perusahaan asuransi jiwa yang telah beroperasi di Indonesia sejak 1974, menawarkan berbagai produk asuransi jiwa dan kesehatan untuk individu dan kelompok. Wana Arta juga menawarkan produk asuransi dengan imbal hasil yang pasti, yang mirip dengan saving plan. Namun pada tahun 2019, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan sejumlah transaksi mencurigakan. Dalam laporan keuangan perusahaan ini, beberapa transaksi bernilai besar tidak dilaporkan kepada Custodian Central Efek Indonesia atau KSEI, termasuk pembelian saham repo dengan Beni Jokro Saputro antara tahun 2016 hingga 2018 senilai total 452,84 miliar. Transaksi ini diduga terkait dengan praktik pencucian uang. Awal mula masalah pada tahun 2016 sampai 2018. Keterlibatan dalam investasi saham bermasalah. Wana Arta Life melakukan transaksi pembelian saham repo senilai 452,84 miliar dengan Beni Jokro Saputro. Beni Jokro adalah salah satu tersangka utama dalam skandal korupsi Jiwasraya yang menyebabkan kerugian negara triliun rupiah. Dugaan muncul bahwa dana yang dikumpulkan dari nasabah dialihkan ke investasi beresiko tinggi tanpa pemberitahuan yang jelas. Manipulasi laporan keuangan. Wana Arta Life tidak melaporkan transaksi premi kepada PT Custodian Central Efek Indonesia atau KSEI. Artinya terdapat premi yang dihimpun dari nasabah tetapi tidak tercatat secara resmi, menimbulkan indikasi fraud dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Gagal bayar dan krisis likuiditas pada tahun 2019 sampai 2021. Pada 2019, Wana Arta Life mulai menunda pembayaran klaim kepada nasabah dengan alasan kondisi keuangan terganggu. Banyak pemegang polis, terutama mereka yang memiliki produk asuransi unit link, melaporkan bahwa mereka tidak bisa mencairkan dana mereka. Dugaan bahwa dana nasabah sudah disalahgunakan semakin kuat karena perusahaan tidak mampu memberikan transparansi terkait pengelolaan asetnya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mulai melakukan investigasi lebih dalam terhadap perusahaan ini. Investigasi OJK dan pencabutan izin usaha pada tahun 2022. OJK menemukan pelanggaran berat. Setelah melakukan audit dan investigasi, OJK menemukan berbagai pelanggaran serius. Antara lain itu yang pertama, tingkat solvabilitas yang tidak memenuhi standar peraturan. Yang kedua, rasio kecukupan investasi yang jauh di bawah batas minimal. Yang ketiga, ekuiditas perusahaan yang negatif, menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi insolven atau tidak mampu membayar kewajibannya. Itu yang selanjutnya, pencabutan izin usaha. Pada 30 November 2022, OJK resmi mencabut izin usaha Wana Arta Life karena gagal memenuhi regulasi industri asuransi. Setelah izin dicabut, perusahaan harus dilikuiditas, artinya asetnya dijual untuk membayar klaim nasabah yang belum dibayar. Namun proses likuiditas ini mengalami banyak kendala, terutama terkait dengan aset perusahaan yang sulit ditelusuri. Hambatan dalam proses likuiditas tahun 2023 sampai sekarang, aset perusahaan sulit ditelusuri. Setelah izin usaha dicabut, tim likuidator ditunjuk untuk menghitung total aset perusahaan dan jumlah kewajiban terhadap nasabah. Namun proses ini terhambat karena data pemegang polis masih diblokir oleh Bareskrim Polri. Banyak aset yang diinvestasikan oleh Wana Arta Life tidak liquid atau bahkan sudah hilang, sehingga pengembalian dana ke nasabah menjadi sulit dilakukan.
Selanjutnya, nasabah menuntut hak mereka. Ribuan nasabah Wana Arta Life mengajukan gugatan hukum untuk mendapatkan kembali dana mereka. Beberapa di antaranya melakukan aksi demonstrasi di kantor OJK dan instansi terkait, menuntut tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini. Pemilik Wana Arta Life jadi buronan internasional. Pemilik perusahaan kabur ke luar negeri. Evelyn Petruska, Manfred Petruska, dan Rejananta Fadil Petruska, yang merupakan pemegang saham mayoritas Wana Arta Life, melarikan diri ke luar negeri setelah kasus ini terungkap. Ketiganya kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian Indonesia dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Selanjutnya, Interpol mengeluarkan Red Notice. Pada 2023, Interpol resmi mengeluarkan Red Notice untuk ketiga buronan ini, yang memungkinkan mereka ditangkap di negara manapun. Namun hingga kini mereka belum ditemukan, dan polisi masih menyelidiki kemungkinan bahwa mereka telah mengubah kewarganegaraan untuk menghindari proses hukum. Nasib nasabah dan penyelesaian kasus pada tahun 2024 sampai sekarang. Nasabah masih belum mendapatkan kepastian hingga saat ini. Ribuan nasabah masih belum menerima pengembalian dana mereka. Tim likuidator masih berusaha menjual aset perusahaan, tetapi prosesnya sangat lambat karena berbagai kendala hukum dan administratif. Selanjutnya, upaya hukum dan peran pemerintah. Sebagian nasabah menggugat ke pengadilan, menuntut OJK dan tim likuidator agar lebih transparan dalam proses penyelesaian kasus ini. Pemerintah juga tengah membahas kemungkinan membantu nasabah melalui skema perlindungan konsumen. Tetapi hingga kini belum ada keputusan final. Itulah kasus asuransi dari PT Wana Arta Life. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.